semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas suatu soal termodinamika, di mana soalnya adalah sebuah motor listrik membutuhkan arus listrik 10 ampere dengan tegangan listrik 110 volt. Akibatnya mampu menghasilkan putaran poros dengan torsi sebesar 10,2 Nm dan kelajuan rotasi sebesar 1000 rotasi per menit. Untuk operasi keadaan tunak, tentukanlah A. Daya listrik yang dibutuhkan oleh motor dan daya yang mampu dihasilkan oleh putaran poros masing-masing dalam satuan kilowatt. B. Daya input neto motor dalam satuan kilowatt. C. Energi yang dipindahkan dari poros dalam satuan kilowatt-hour selama operasi 2 jam. Baiklah, kita akan mencoba untuk membahas soal ini. Langkah pertamanya adalah kita membuat apa saja yang diketahui. Langkah selanjutnya kita menuliskan apa saja yang ditanyakan pada soal. Untuk yang bagian A, yang ditanyakan adalah daya listrik yang dibutuhkan oleh motor dan daya yang mampu dihasilkan oleh putaran poros masing-masing dalam satuan kilowatt. Dapat dituliskan bahwa daya motor itu sama dengan P motor dan P poros dalam satuan kilowatt. Kemudian yang B, ditanyakan bahwa daya input neto motor dalam satuan kilowatt atau P input neto dalam satuan kilowatt. Yang C, energi dipindahkan dari poros dalam satuan kilowatt-hour selama operasi 2 jam. Dapat kita tulis dengan W motor dan W poros selama 2 jam dalam satuan kilowatt hour. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3 bagian A, di mana yang ditanya adalah daya yang dibutuhkan oleh motor dan daya yang mampu dihasilkan oleh putaran poros dalam kilowatt. Maka yang pertama, kita tinjau motor listrik sebagai sistem. Maka rumusnya adalah daya motor sama dengan minus P dikali I. Kenapa minus? Karena kerja diberikan kepada sistem, di mana pada soal sudah diketahui bahwa yang menjadi sistem adalah motor listrik. Lalu kita masukkan nilainya, minus 110 volt dikali 10 ampere dikalikan menjadi minus 1100 watt. Karena yang diminta dalam bentuk kilowatt, maka kita bagi dengan 1000 dan hasilnya adalah 1,1 kilowatt. Yang kedua yang ditanya adalah daya yang mampu dihasilkan oleh putaran poros. Maka daya poros sama dengan torsi dikali dengan omega. Torsinya adalah 10,2 Newton meter dikali 1000 rotasi per menit atau RPM. Kembali lagi, karena yang diminta dalam bentuk kilowatt, maka kita kalikan 2V radian per 1 rotasi dikali 1 menit per 60 sekon dikali 1 kilowatt per 1000 Newton meter per sekon. Maka kita dapat mengeliminasi satuan-satuan yang sama seperti Newton meter dengan Newton meter, rotasi dengan rotasi, menit dengan menit, sekon dengan sekon. Lalu 1000 dengan 1000, 2 dengan 60, dan sisanya 30. Di sini ada sisa V, di mana V nilainya 3,14. Lalu dapat kita sederhanakan dengan cara 10,2 kali 3,14 per 30 kilowatt. Maka hasilnya 32,028 per 30 kilowatt sama dengan 1,0676 kilowatt. Kita bulatkan ke depan menjadi 1,068 kilowatt. Untuk mendapatkan 2 desimal di belakang koma,
yaitu menjadi 1,07 kilowatt. Maka yang menjadi daya yang mampu dihasilkan oleh poros adalah sebesar 1,07 kilowatt dan daya pada motor adalah sebesar minus 1,1 kilowatt. Baik, kita akan lanjut untuk pertanyaan B. Berapa daya input neto motor dalam satuan kilowatt? Nah, tadi pada pertanyaan yang A kita sudah menemukan jawabannya bahwa daya yang dibutuhkan oleh motor sebesar minus 1,1 kilowatt dan daya yang dihasilkan oleh putaran poros sebesar 1,07 kilowatt. Nah, karena kita meninjau motor listrik sebagai sistem, oleh karena itu daya input neto yaitu penjumlahan daya yang dibutuhkan oleh motor dan daya yang dihasilkan oleh putaran poros, atau dapat kita tulis dengan P motor tambah dengan P poros, dimana tadi kita ketahui bahwa P motornya itu sebesar minus 1,1 kilowatt ditambah P porosnya 1,07 kilowatt. Ini langsung ditambahkan saja dan hasilnya sebesar minus 0,03 kilowatt. Kita telah mengetahui hasil pertanyaan dari bagian A dan bagian B. Kita lanjut pada pertanyaan bagian C. Pada pertanyaan bagian C sangat berhubungan dengan pertanyaan bagian A. Karena pertanyaan bagian C membutuhkan hasil dari pertanyaan bagian A, yaitu pada bagian A telah diketahui bahwa daya yang dibutuhkan oleh motor adalah sebesar min 1,1 kW dan daya yang dihasilkan oleh putaran poros adalah sebesar 1,07 kW. Sehingga dapat kita mencari jumlah energi yang dipindahkan untuk kerja motor dan jumlah energi yang dipindahkan dari poros dalam satuan kWh selama operasi 2 jam. Maka energi itu sama dengan daya dikali waktu. Jumlah energi yang dipindahkan, maka W motor sama dengan P motor dikali T dikali waktu, sama dengan P motornya telah dapat kita hasilnya min 1,1 dikali waktunya sama 2 jam, sehingga dapat hasilnya min 2,2 kilowatt hours. Nah, untuk mencari W porosnya juga, jumlah energi yang dipindahkan dari poros adalah P poros dikali T sama dengan hasilnya P poros ini kan tadi 1,07 dikali waktunya 2 jam sama dengan 2,14 kilowatt hours. Jadi kita telah mendapat jawaban dari pertanyaan bagian C.